Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Pilpres kali ini ya, beda dengan dua pilpres sebelumnya, di mana tidak ada model sandera-sandera hukum. Ini contohnya tentang penetapan tersangka dan yang dihadiri saat ini ya. Contoh kasus Menko Info Johnny G. Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini salah satu contoh aja. Nah, inilah suatu kejadian yang menurut saya dibilang kebetulan ya, tapi kenyataannya kok pas gitu aja ya. Jadi sebenarnya masalah ini kan sudah lama ya. Kasus mereka itu sudah terendus sejak tahun 2020 dan 2021 sehabis Covid pandemi ya. Jika kita runtut ya, tahap pemeriksaan siapa saja yang sudah mulai disidik dulu itu sudah dimulai dari aparat hukum ya. Usai Nasdem usung Anies, dua menteri ini baru dijerat. Ini kan masyarakat bisa membaca karepe opo kalau bahasa Jawa ini ya. Kekuasaan yang terburu-buru ini, nah, ini kan ditanda-tanya besar bagi masyarakat. Nah, yang baru ini ada lagi juru bicara Timnas Amin lagi-lagi ya ditangkap karena dugaan penggelapan pajak dan TPPU. Nah, ya namanya Pak Indra Karismiji. Ini ditangkap kejaksaan dengan tuduhan nominal 1 miliar. Kebetulan lah dia berasal dari Nasdem juga itu. Kayaknya penguasa benar-benar semacam kayak dendamkah apa atau kebetulan. Jadi makanya tak bilang kebetulan kok pasnya. Ini kan masuk di dalam koalisi perubahan. Jadi fakta-fakta ini itu kan menunjukkan, mengisyaratkan siapapun yang punya kekuatan tidak mendukung Prabowo Gibran bisa berbahaya posisinya. Nah, ya itu berasumsi kan ya boleh-boleh saja. Nah, jadi lantas apakah yang berada dengan pendukung Ganjar tidak terancam? Ya, jangan salah, banyak yang diselidiki, sebenarnya banyak sih yang dibidik ya. Nah, kebetulan mayoritas pengusaha ya, yang mendukung Ganjar, jadi taat aturan. Nah, jadi ya cuman diselidiki tak apa-apa karena memang taat aturan kan. Dan Pak Ganjar sendiri tahu kan, clear kan, tidak ada masalah apa-apa sehingga kekuasaan yang mencoba memotong dukungannya mereka kesulitan menemukan kesalahan, mencari-cari itu kesulitan gitu lah. Sasaran tembak nggak ada di Pak Ganjar. Salah satu misalnya Pak Haritanu, pihak yang kontribusinya banyak lah ya. Pengusaha semua taat aturan. Mengapa banyak diawasi para pengusaha? Soalnya mereka yang mengucurkan dana membantu Pak Ganjar dan Pak Mahfud keliling untuk kampanye mensosialisasikan program-program mereka ke seluruh Nusantara. Ya memang agak ketir-ketir juga kan pengusaha-pengusaha daerah ini. Mungkin tidak ngurus pajak sendiri atau gimana. Kabarnya sih, kabarnya ini ya diancam-ancam juga gitu. Ya tapi kan cerita itu kan kalau nggak ada bukti kan dikiranya hoax kan ya. Nah, mereka cerita udah ditelepon, di apa, ditanya-tanya itu kan cerita ya, tapi realitanya kita tidak bisa membuktikan. Jadi itulah kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, sehingga betul-betul dirasakan ini mirip dengan Pilpres zaman Orde Baru. Nah kalau zaman Orde Baru kan terang-terangan, kalau ini kan sembunyi-sembunyi ya. Agar supaya masyarakat tidak kelihatan, tapi yang berkenaan langsung itu bisa merasakan. Begitu juga mungkin tokoh-tokoh perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan Ganjar kan perlu dipantau ya. Nah,
Sekarang contoh tokoh-tokoh yang terikat atau tersandra dengan kekuasaan, contoh Ahok. Bahasa Ahok kan terang-terangan bahwa Gibran itu belum layak untuk jadi wakil karena untuk mengurus negara perlu pengalaman. Tapi sampai detik ini dia ngomong begitu saja. Kalau untuk merapat ke Ganjar terang-terangan, oh nanti cari-cari masalah. Nah, repot kan. Pak Basuki, Pak Bu Sri Mulyani. Jadi mereka itu kan tersandra kekuasaan sehingga mereka sulit atau bila nekat merapat ke Ganjar akan tertimpa masalah. Asumsi kan seperti itu. Dan jadi Pilpres tahun 2004 itu penuh unik-unik intrik, nggak genah yang jelas juntrungnya kan. Nih, maka dari itu kita yang notabene rakyat biasa tidak ada kaitannya dengan negara, kita harus berjuang keras. Jangan sampai sistem Orde Baru itu kembali lagi. Nah, tanda tanya udah jelas dari kubu 11 kan. Kubu sebelahnya itu udah jelas kalau ini Orde Baru mau dihidupkan lagi. Nah, fakta dan data sudah ada. Nah, itu seperti contoh ini ya, seperti Titik Soeharto, itu mantan kan, mantannya Pak Prabowo, tapi udah merapat. Artinya kan dia produk Orde Baru. Nah, kita bukan mengada, tapi nyatanya dia kan salah satu kalau nggak salah wakil pembina di kelompok sana. Orang berasumsi bisa saja, oh gara-gara masuk dianggap Orde Baru akan muncul lagi. Namanya asumsi liar. Kita ini kan kalau berasumsi kan ya seperti itu namanya masyarakat kan. Jadi kesimpulannya Pilpres kali ini betul-betul banyak trik yang menurut saya untuk menuju ke jurdil itu sangat berat sekali. Maka tugas kita semua itu harus mengawasi jalannya di lapangan. Jangan sampai lengah ya. Walaupun habis coblosan, kita juga harus memantau. Jangan dibiarkan itu suara itu berjalan dengan sendirinya dan bisa belok-belok ini ya. Ya kita semua harus begitu. Saya pikir itu yang disampaikan untuk rambu-rambunya, dan ini adalah tidak negatif thinking, tapi kita bicara yang sudah terjadi. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.